Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan pujian Mari Nobatkan Sang Raja. Yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini
terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang kedua sampai 5 yang mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kita sambut nas pembimbing ini dengan pujian malaikat. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang difirmankan Tuhan dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ana Yanti. Kita mau menaikkan satu pujian untuk persiapan firman Tuhan ini. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku.
Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur sekali lagi kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengar, mampukan kami mengerti dan mentaati serta melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24, mulai dari ayat 44 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan kekuasaan di tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, bicara tentang suatu perpisahan. Nah saudara, ini ada sebuah postingan dari salah seorang teman saya yang ditinggal meninggal oleh suaminya karena korban COVID-19. Nah, ketika dia memosting ini, maka kita bisa tahu betapa sedihnya dia. Dan memang perpisahan selalu membawa kesedihan, apalagi kalau patah hati. Nah saudara, perpisahan-perpisahan yang seperti ini membawa suatu kesedihan. Tetapi perpisahan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan murid-murid? Murid-murid dikatakan pada ayat yang ke-52 mereka sujud menyembah kepadanya lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Suatu perpisahan dengan Tuhan Yesus tetapi dengan sukacita. Wow, ada apa ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kenaikan Tuhan Yesus membawakan satu amanat bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan amanat ini diberikan, dipercayakan kepada murid-murid oleh Tuhan Yesus. Maka mereka dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Dan sebelum amanat ini disampaikan, diberitakan, maka Tuhan Yesus memberikan bekal kepada mereka.
Apa bekal pemberitaan firman Tuhan, berita pertobatan? Sebelum disampaikan, Tuhan memberikan bekal yang pertama, yaitu pada ayat yang ke-45. Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Mereka mengerti kan kitab suci firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah yang menderita untuk menggantikan kita. Jadi inilah inti dari seluruh kitab suci, bahwa Yesus utusan Allah menderita untuk menggantikan kita. Pemahaman ini yang diberikan kepada murid-murid. Maka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Paulus berani mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa, dia dibuat menjadi dosa, supaya kita di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dibenarkan oleh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat. Dibenarkan oleh Allah bukan karena kita mengikuti aturan-aturan dunia ini. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena amal, jasa, atau perbuatan kita. Tidak. Tetapi kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus, karena Yesus sudah menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang menerima murka Allah, kita yang berdosa, tetapi dia menggantikannya di atas kayu salib sehingga kita boleh dibenarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, masihkah kita berani bermain-main dengan dosa atau menikmati dosa dan berani untuk berkompromi dengan dosa? Kalau kita menyadari bahwa kita sudah digantikan oleh Kristus, naik ke kayu salib, menerima murka Allah, maka seharusnya kita lebih berhati-hati. Tidak lagi bermain-main dengan dosa, karena dosa mendatangkan duka cita baginya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus membuka pikiran mereka bukan sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi mengalami kuasa dalam namanya. Ayat 47 dikatakan dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Artinya di dalam nama Kristus itu ada kuasa. Kuasa yang menyelamatkan umat manusia. Maka Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu nama yang berkuasa. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan nama itulah yang harus kita sampaikan, beritakan kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami kuasa dalam namanya? Banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak mengalami kuasa dalam namanya. Katakan, mengapa kamu jadi Kristen? Ya, karena orang Kristen itu hidupnya praktis. Kalau meninggal gak usah pakai macam-macam. Jadi saya lebih pilih Kristen. Orang yang seperti ini tidak mengalami kuasa dalam namanya. Ada juga orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi sangat takut dengan namanya kematian. Tidak ada satu kepastian di dalam dirinya bahwa ketika aku mati aku berjumpa dengan Kristus yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah Kristus membuka pikiran kita sehingga kita mengerti firman Tuhan dan mengalami kuasa dalam namanya? Selanjutnya, Tuhan Yesus memperlengkapi murid-murid dengan Roh Kudus, Roh Penolong. Pada ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya. Tuhan Yesus mengetahui siapa mereka
yang ketika menghadapi kesulitan, pergumulan, masalah, mereka mudah meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Dan amanat untuk bersaksi bukan suatu pelayanan yang mudah dilakukan. Maka tunggu Roh Kudus datang untuk memperlengkapi mereka. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berani hidup setia, bahkan rela berkorban bagi namanya. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita hidup sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita boleh tampil beda. Itulah peran Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat dengan dilandanya COVID-19 ini, mulailah dunia sepertinya porak-poranda. Tapi pertanyaannya, adakah kita menjadi kecewa di dalam mengikut Tuhan? Ataukah kita semakin setia untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunannya? Karena inilah saatnya kita menyampaikan berita itu. Banyak orang yang sedang menantikannya. Berita pertobatan dan pengampunan harus terus disuarakan. Seperti amanat Kristus sampai Ia datang dengan cara yang sama dan menjemput kita dan mengatakan, marilah hambaku yang setia. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari guru-guru PAUD. Dan saya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami sejauh mana kami boleh mengalami akan kuasa akan firman-Mu, kuasa akan nama-Mu. Dan biarlah tolong kami untuk terus menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang sekitar kami. Bapa Surgawi, bersama-sama kami berdoa bagi jemaat Tuhan, Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun Pos Cengklong. Berikan kepada mereka pertumbuhan iman sehingga menghadapi situasi seperti ini mereka boleh semakin setia di dalam mengikut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka, biarlah Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau angkat wabah ini sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Demikian juga dengan seluruh dunia ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mengangkat wabah ini sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh kembali memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling bawah. Berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat-Mu di dalam menangani wabah corona ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening GKJH Pusat dan GKJH Pos seperti yang tertera di samping saya ini, karena kebaktian kita via online, kita dapat memberikannya via transfer. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, maka bagi Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan dan dapat membawanya pada saat kita beribadah secara normal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berkat kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat lainnya yang sudah kami terima ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami melalui transfer BCA yang sudah ditentukan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di GKJH Pusat maupun Pos. Dan terutama lagi, biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengiklarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian pengutusan, bekerja selamat siang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali pada aktivitas kita dan ingatlah bahwa berita pertobatan harus terus disampaikan sampai Tuhan datang. Dan mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita sekalian. Amin.